Udah? Udah. Oke, 3, 2, 1. Oke, yo, selamat datang di podcast Impromptu episode 27. Anjir, tumben Ingat lah. Chill. Kayaknya posisinya lebih maju aja ya. Iya. Nah, Oke. Episode 27. Hari ini banyak sekali pembahasan. banyak banget. Kita akan throwback sedikit 26. Kemarin kita bahas apa aja? Oke. Banyak, tonton aja. Kita udah lebih niat bikin klipnya. Kalau misalkan kalian mau tahu, tonton aja. Banyak Cek klip aja lucu. sosmed kita di Instagram ada @impromptu_5, di Iya, banyak. TikTok Di impromptu_2. TikTok kita udah nyentuh 800.000 views. 800.000 views. Jadi mungkin brand udah waktunya masuk ke kita. Waktunya tap in ya. Aduh. Sebelum ketinggalan. Sebelum nanti kita susah loh. Susah. Karena email numpuk penuh. Jadi mumpung ini masih belum ada. Manifesting. Iya, manifesting kalian jadi yang pertama ya, siapa tahu kan ini bisa menjanjikan gitu. Nanti kita simpen di sini. Gue masih ngerasa cahayanya. Sini. By the way, ini kita syuting tanpa Sultan, tanpa produser. Lagi sibuk. Dia Ya? lagi sibuk. Di sini nih sponsor nanti kita. Di sini bisa. Terus brand piano juga kalau ini bisa diganti. Kamu Brand tahu ini apa lihat? Yamaha, ini, Bro. Ini enggak. Oh iya. Oh iya, jangan. Enggak masuk soalnya. Ini bisa tuh yang brand buku atau Brand media buku. publishing bisa naruh buku atau yang spesifik di media Ya. musik bisa naruh majalah musik atau buku atau apapun. Penulis mau promo. Nah, calling all sponsor. Ya kan? Mikrofon bisa nih kita. Telepon. Mana kita liatin. Jangan diangkat, Pak. Nanti rusak. Enggak apa-apa. Ini tuh, ini kita tutup aja ya. Apa coba tebak? Ini inisialnya Audio Technica. Ya, benar ya. Itu dia. Boleh lah kita mau. Kamera juga kamera Susah. Sony, Fujifilm Iya. atau apapun. Sony, Boleh. film apapun lah, asal jangan Lumix kamera. boleh. Kamera analog jangan Canon. susah. Ini kita pakai Canon by the way. Canon masuk. Canon lensanya lensa wide-nya Samyang. Tuh tahu nggak ada? Memang ya? Ada ini lihat. Ini nggak ada tulisannya. Samyang. Ditutupnya. Ini Samyang masuk. lensa 2 Samyang Mi. enggak. Samyang. Samyang challenge. Tapi bukan, gue juga awalnya kaget kan dulu waktu beli. Namanya Cuman Samyang. Samyang tuh terkenal dengan Mi. dia tuh affordable. Jadi lensa yang murah Tapi oke. tapi oke gitu. Bukan lokal. Nggak tahu ya. Emang ada kayaknya produk nggak sih. lokal Nah itu kayaknya nggak ada juga nggak sih? kamera. Advan, boleh Advan bikin kamera ya. Ini tuh- Advan, Mito, gue tunggu inovasi kalian. Mito, tolong kalahin jam tangan Apple Watch tuh. Kayaknya smartphone, fokus di smartphone aja mereka kamera susu. Dulu ini banget. Oh iya gengsi tahu banget. Leica, brand Leica. Ya, Leica boleh. Boleh ya, apapun itu kalian masuk aja lah ke kita aja. Nanti mah susah. Ini mah ngasih tahu aja ya. Nanti mah full. Gue mau ngasih tahu ini lensanya kita buat apa namanya cinema enthusiast. Kita by the way setiap syuting tuh pakai lensa 14 mm Oke, f2,8 kalau nggak salah aperture-nya. F1 aja. Terus lensanya fix jadi nggak bisa ya fix di 14 mm gitu. Jadi nggak bisa di-adjust lagi lebih Ya, dari itu. Jadi kalau kalian kayaknya pernah kita lihat juga ya, produser setiap syuting tuh dia mojok. Iya, jadi wide banget ya. Jadi ini karena tempatnya kecil, cuman karena lensanya wide, jadi tetap bisa gitu. Ini kamera dekat banget sama kita. Oke. Itu dia. Begitu. Sedikit Ini ini obrolan singkat. teknis. Sedikit Dapur Iya, impromptu. dapur impromptu. Dapur impromptu. Nggak boleh diungkap rahasia lain. Nanti banyak yang niru. Suka ini kalian mah. Oke, langsung aja Chan kita Apa yang sedang terjadi di permusikan Indonesia ataupun di dunia ya? Banyak sekali yang sedang terjadi. gue kepikiran waktu episode kemarin kita lupa ini. Apa ngeliatin FYP TikTok. Oh iya Di benar. What's Popular harusnya kan. Lupa. Kita kelupaan. Oke, apa yang terjadi ya? Yang pertama, turut berduka untuk permusikan berduka. Indonesia karena salah satu legend kita, almarhum Eyang Titik Puspa, Pak baru meninggal. telah berpulang. Ya berpulang. Semoga amal ibadahnya diterima dan Ya betul. keluarga diberi ketabahan. Ya, Dan untuk seluruh rakyat Indonesia bisa maju terus. apa namanya soalnya waktu yang meninggal Deddy Corbuzier rilis video. Jadi ada video dia tuh dulu waktu apa podcast Close the Door yang setup lama, yang ininya masih lama lah, masih studio lamanya Om Ded. Ternyata pernah rekam sama yang Oh gitu. Pak baru dirilis sekarang. Jadi pas banget dia meninggal. Soalnya dia kayak ngasih nasihat gitulah buat ngasih wasiat dan nasihat buat para rakyat Indonesia dan terutamanya pemerintah. Itu kritik ke pemerintah tentang
pelestarian budaya Indonesia Tuh. yang penanganannya kurang serius gitu. Tuh pemerintah dengerin lah. Jadi Please dong pemerintah. gua awalnya agak ini suuzon gua ke Om Ded kayak ini meninggal kok lu. Kok ngepost takutnya ngegait popularitas ya Iya kan? gitu. Pitching dia. Manfaatin banget. Juga Om Ded ya Allah masa ini Lu tuh udah kaya gitu. Tapi enggak, ternyata emang di komennya dia di kolom description boxnya dia ngejelasin gitu kalau ini yang Titik Puspa yang request gitu kalau ini harus disampaikan di kayaknya saat waktu yang tepat. wasiat, Bilangnya tuh kayak gitu. wasiat, Iya, iya. katanya ini kalau waktunya tepat tolong sebarluaskan katanya. Mungkin Makanya Om Ded harus merasa tonton ya. pas yang meninggal ini waktu yang tepat. Iya. Mungkin. Makanya kalian harus tonton tuh di Close the Door ya. Close the Door ya. Iya benar. Gitulah pokoknya ya. Gitu. Turut berduka. Turut berduka dan pemerintah tolong dengerin lah. Tapi lu dengerin lagunya? Belum. Pasti dengerin, cuman nggak tahu judulnya. Iya, gue juga sama sih. Maksudnya kayaknya bukan Apa ya lagu yang populer ya? bukan eranya kita ya. Tapi kita juga pasti tahu sih. Nggak tahu sih. Kalau melodi-melodinya dikit mah. Mungkin ya. Titik Puspa atau itu. Biasanya orang tua lagunya Titik Puspa gitu. Gitu. Oke, lanjut di balik berita duka ada berita Buat ini. buat para Ini ultras. Berita yang apa ya? Yang menggembirakan. Khususnya untuk para ultras. Tapi emang sih ultras ya namanya? Bukan, apa sih kata Bernadia fans. Udah, anggap aja ultras. Ultras Bernadia ya. Iya, ultras. Kita taunya ultras Bernadia. Ya. Bernadia itu bakal gelar konser bertajuk babak penutup yang berjudul apa? Untungnya. 20 Juni mendatang untuk mengakhiri perjalanan albumnya dan memulai babak baru. Oke. Jadi ini konser penutup album. Dan pembuka Pembuka mungkin album bisa baru. bisa dikatakan gitu ya, karena dia mau buka album baru, kita harus tutup dulu. Ya. Kita rangkumkan album ini dengan tour gitu ya. Ini di mana ya? Kayaknya pasti Semoga di Bandung. Kota-kota besar pasti dapat nggak Iya sih? sih, harusnya. Ini tour kan? Iya, tour mah pasti. Kayaknya pasti bakal seru sih. Oh ya, Feeling gua pasti pecah. pas nggak Menurut tahu deh, gua. nggak tahu. Ya ultras banyak sih, Ultras pasti banyak yang nonton soalnya. banyak. Terus Jadi- orang pasti ingin menggalau bareng Bernadia. Ya, sekarang kan banyak nih. Bernadia. Galau gara-gara dolar naik. Betul. Itu galau semua rakyat Indonesia. Gitu. Gara-gara ekonomi yang Ekonomi. tidak baik-baik saja Iya. pasti galau lah. Cocok Bernadia. Gitu. Buat para demokers. Bernadia. Demokers. Demokers. Bernadia. Demonstran. Para demonstran bolehlah nonton Bernadia. Bernadia. Bernard Barangkali Ber- capek di depan gedung pemerintahan. Dateng lah ke Bernadia. Refreshing atau Refreshing. healing dulu ke Oh, Sukatani harusnya ke Sukatani ya kan. tour. Oh, itu mah yang Yang kemarin, yang Tour di Dago. Tour Dago di Dago Elos. Dago Elos Bandung Menggugat. gelap. Nggak tahu. Menggugat. Iya, Bandung menggugat. Oh ya, ini sedikit apa namanya? Reminder kalau pronunciation-nya itu Bernadia. bukan Bernadia, yaitu Bernadia. Tapi emang enak Bernadia. Ya, Jujur. karena udah lebih terbiasa kan. Bernadia. Cuman Bernadia saking Bernadia tuh Bernadianya Batak. Bernadia. Bernadia. Soalnya gue pernah ngomong deh di episode berapa. Itu gue taunya dari Twitternya X-nya Bernadia karena apa namanya app-nya tuh Ya. si nickname akunnya Bear not ber. Oh iya bener. Jadi Bear bukan ber. Tuh Jadi dengerin. Bernadia. Bernadia boleh ya kayak gitu. Buat para penggemarnya. Yoi. Nah, selanjutnya ini ada lagi. Oh iya Ini ini. info yang menggembirakan juga. Ya betul. Karena setelah Ini lagu Tarzan nih. lagu sebenarnya ini lagu lama kan ya. Lagu Cuman OST Tarzan tau nggak? di apa namanya? Dinyanyiin ulang Sama Niki. sama Mbak Niki, itu lagu You'll Be in My Heart. Yang di Itu masuk top 50 global Spotify. Ya, alhamdulillah. Gitu. Selamat buat Niki dan selamat buat yang punya lagu barunya. Ya. Sekarang jadi tren lagi. Keren lagi. Ini band apa sih yang punyanya tuh? Gak tahu gua. Aduh, legend juga. Coba ya. OST ini dia bukan OST sih, salah satu lagu katanya, salah satu lagu di film Tarzan.
ini Phil Collins. Bukan band berarti. It's Always. Oh ini tuh bener kan Tarzan? Iya, Phil Gue pernah main gamenya di PS2. Gue juga pernah. Seru kan? PS1 deh, PS1. Oh iya PS. Yang di hutan. Iya, yang di hutan ya, PS1. Yang ke pohon-pohon. Apa PS2 ya? Antara itulah. Iya, itulah pokoknya. Ya, nah ini juga teman-teman gue pada nge-SG-in. Siapa? Oh, congratulations Niki. Bukan congratulations, galau pakai lagu ini. Postingan quotes gitu biasa kan pakai lagu ini. Atau foto doang. Itu lagu tentang apa sih? Gue sih sejujurnya belum dengerin. It's okay, baik-baik aja udah enggak apa-apa. Kayaknya gitu ya. Enggak apa-apa, puk-puk. Enggak apa-apa. Lagu peluk buat pemeluk diri. Peluk jauh ya. Oh, peluk diri. Butterfly hug. Butterfly hug ini namanya. Betul. Gue belajar dari drakor. Kayaknya Crash Landing on You deh. Dia butterfly. Jadi dia butterfly hug. Ini dontol. Tapi apa gitu manfaatnya apa gitu nggak ngerti. Tapi katanya buat menenangkan diri. Yeah. Kalau apa nggak tahu sih, kebanyakan psikolog kayaknya gini. Coba para psikolog. Pertanyaan buat para tiktoker, psikolog tiktoker ya. Psikolog tiktok deh. Nih, manfaatnya butterfly hug itu apa sih? Gitu, kita pengen tahu. Jangan kalian taunya dontol doang ya. Dia jawab nih, serius nanya buat para TikTok ya, para TikTokers. Lu nonton Jumbo belum sih? Belum, Bang. Sabar. Besok. Karena teman-teman gue tuh, gue kan kemarin habis main terus mereka baru pada, gue kan udah nonton dari lama. Oh jadi bahas gitu ya? Teman-teman gue baru pada nonton, terus kita review, terus kayak pada kesel sama si sebenarnya pada puas semua sama filmnya. Tokoh utamanya kan namanya Don. Nah si Don nih ada momennya dia nyebelin lah, ada momennya nyebelin terus mereka tuh dalam apa pas momen si Donnya nyebelin tuh mereka anjir dontol dasar. Dontol. Jadi tolnya apa? Ayo Pak, dontol. Pasti. Tolnya gimana mindset? Ada yang tolak, ada yang tut. Itu mah udah nggak ada lagi pikirannya, pasti langsung ketol. Oke, lanjut. Ada dari Korean girl group. Ini kesukaannya Pak Produser sebenarnya. Iya, boleh Pak Produser sebut. Iya, jadi telepon dulu ya. Nggak usah. Subunit Red Velvet. Jadi Red Velvet girl group asal Korea dari SM Entertainment itu kan punya subunit. Itu membernya berdua itu Red Velvet, Irene sama Seulgi. Itu setelah sekian lama nggak rilis, mereka bakal comeback. Welcome back gitu. Buat Irene dan Seulgi. Semoga ramai. Pasti ramai sih. Udah 5 tahun ya? Iya, udah lama juga. Berarti udah dari 2020. Ya, betul. Berarti bakal ramai nggak menurut lo? Fan-nya kuat gak mereka? Kuat sih, Red Velvet. Apa sih namanya? Enggak sih, Irene-nya. Reveluf. Iya, kuat. Kuat. Oke, mungkin kedatangan mereka akan menggembirakan bagi para fans. Red Velvet. Reveluf tuh nama fansnya Red Velvet. Reveluf. Gitu. Oke, itu dia ya. Oke. Ini apa nih? Ada ya ini kan lagi rame di Korea. Di Korea, di US. Ya, di LA kan lagi ada Coachella. Itu siapa sih? Gak tahu gue juga. Coachella. Nah, ini Coachella kali ini tuh macet. Pertama ada plus, ada minus. Iya, ada plus, ada minus. Plusnya dulu. Plusnya ini artis-artisnya pada niat. Ya. Mereka punya gimmick-gimmicknya masing-masing. Jadi kayak banyak aksi keren lah, mulai dari Lady Gaga. Lady Gaga tuh adalah kalau kalian nonton klip-klipnya di TikTok tuh dia bawain lagu-lagu lama. Salah satu lagu dia yang paling rame kan Poker Face. Ya. Itu zaman jebot anjir, zaman bocil gua makan cimo 2010-an deh. Ya. Poker Face. Lama nah, itu dia gimmicknya tuh kayak ngomong sama dirinya yang lama gitu, terus ininya setnya tuh kayak catur gitu. Terus Korean dance-nya tuh interaksi antara catur hitam sama catur putih. Oke, gitu. keren. Keren sih, itu niat banget. Berarti emang banyak artis yang berniat dan mungkin bayarannya mahal. Betul. Makanya mungkin Coachella kali ini bayarannya gede. Makanya tolong buat ini mereka mau gitu. Nah, yang gue paling respect tuh Lei Fei. Lei Fei bikin apa dia? Lei Fei dia bawa LA Philharmonic Orchestra. Oh, wow. Bersama salah satu konduktor favorit gua. Siapa namanya? Gustavo Dudamel. Jadi konduktornya jadi LA Phil kan
Itu orkestra terbaik bukan? Orkestra terbaik di LA enggak sih. Kalau sedunia sih enggak. Di LA menurut ya? gua ya, menurut gua sih di sedunia sih enggak. Di Cuman LA berarti. kalau ya? di LA itu andalan, maksudnya kota itu orkesnya itu gitu. Yeah. LA Philharmonic. Meskipun gua kalau bilang se-Amerika paling bagus, New York Philharmonic juga bagus gitu. Jadi cuman di LA Phil. Jadi ini kota aja ya. dia Levi kan Levi base-nya kayaknya dia di LA juga. Iya. Terus Coachella LA. dia bawa LA Philharmonic. Konduktor gue respectnya tuh Gustavo Dudamel. Maksudnya dia di dunia klasik tuh sebesar itu. Berarti sedipandang itu ya. Dipandang itu. Pandangin aja kayak gitu juga. Gustavo Dudamel. Yo Gustavo. Dia tuh keren ininya, cara conductingnya. Terus khas. Terus dia ngontenin juga kalau dia lagi rehearsal sama. Dia memberi tips and trick atau konten aja. Dia nggak rekam aja terus dia upload ke sosmednya dia. Di TikTok juga ada deh kalau nggak salah. Terus sempat rame juga klipnya dia ngapain. Soalnya yang latihan bukan sih? Iya, Oh, gua nonton gua. Oh iya, asik. Asik dia tuh. Yang suka latihan, oh ini siapa ya? Dia tuh ya, itu. No. Yeah. Punya ciri khasnya ya. Yeah. Si gesture tubuhnya khas berarti. Ya. Itu dia. Ekspresif. Oke. Terus ada yang cuman ada minusnya. Minusnya apa? Kan Coachella tuh open ya tempatnya. Outdoor. Angin gede banget. Sekarang cuaca lagi tidak mendukung berarti. Gua nonton klipnya kan waktu Levi nyanyi, dia keganggu banget sama angin. Gua ngelihat mulai dari rambutnya. Bukan dari blower kan, bukan dari kipas kan. Biasanya di stage suka ada kipas. Anginnya emang gede banget. Itu di mana sih tempatnya tuh? Di Indio apa gitu ya? Ya apa Indio. Iya, pokoknya di ladang gitu ya. Iya, kayak lapang gede gitu. Angin gede, terus minusnya itu mungkin panas. Sekarang cuaca di sana lagi panas banget. Makanya gue ngelihat klipnya tuh Levi nyanyinya kurang gitu. Lemes ya, karena nggak stabil. Karena cuaca mungkin. Iya. Cuaca terus mungkin kondisi vokal dia lagi nggak baik-baik aja. Iya. Terus emang sih udara tuh mempengaruhi menurut gue. Gue ngelihat anjir nggak maksimal gitu karena berbagai hal gitu. Ya. Cuman gue respect karena dia bawa orkestra, anjir itu pasti mahal banget. Bro, yang penting Coachella bayarnya gede. Iya. Itu player aja ada berapa tuh? Mungkin dia pembagiannya yang sedikit aja bagi dia kali ya. Mungkin kalau misalkan dia dibayar 2 miliar ya dia kebagian cuman atau bisa jadi si Coachella-nya ngebayarin. Jadi emang di konsepsi Levi itu ngundang Levi sama ngundang LV-nya bisa Riders kali ya. Bisa jadi Riders band belum mau siapa. Bisa jadi gitu atau emang all in yang jadi si yang nge-collab-innya Coachella-nya gitu. Oh iya. Levi gua bawa, ntar lu gua bawain Eleville ya gitu. Lu mau nggak? Mau gitu. Ya mau lah siapa. Kata Levi mau nggak? Nah itu yang keren ya. Ada yang kocak. Apa? Lisa. Siapa? Si Lisa ngapain? Lisa tuh nyanyi seperti biasa. Cuman ya itu kan karena cuacanya panas, terik dan berangin dan macem-macem, dia bibirnya tuh kering mulu. Oh iya? Jadi ada klipnya di TikTok yang dikirim. Dia pakai lip balm. Enggak, dia lagi nyanyi gitu-gitu mulu. dia apa ya? Iya, untuk ngebasahin bibir, melembabkan bibir ya. Melembabkan bibir terus jadi itu sering banget. Mungkin dia di Korea kan dingin kan ya. Datang ke sana panas mungkin jadi kayak udara berarti kering di sana. Itu pengaruh banget mungkin kepada para vokalis. Itu lagi summer juga sih. Pasti bakal tenggorokannya pasti cepat kering dan bibir kering. Meskipun udah full make up gitu ya. Udah make up yang bagus. Pasti cuaca itu pasti ngaruh. Dan katanya ada tips buat pernafasan kalau udara kering. Jadi gimana tuh? Tarikan pernafasannya harus full dari hidung. Karena hidung tuh jadi jangan dari mulut. Kalau dari mulut tuh kayak bakal kering aja. Tenggorok, apalagi nih mulut sih. Mulut tuh pasti bakal kering. Nanti ngaruh ke tenggorokan. Gitu. Tips and trick. Vokal 101. Katanya gitu. Tapi itu emang gue buktiin sendiri kalau di ruangan AC. Ruangan AC kan kering tuh. Itu cepet banget. Kering banget kan. Makanya kalau kita nafasnya di hidung lebih enak, lebih sustain gitu. Ya mungkin para profesional lebih tahu lah mereka. Ya lu kan S1 musik. Ya mereka udah di Coachella. Gitu. Nah, masih ada lagi Green Day nih. Gua respect banget sama Green Day. Si Green Day masih ada. Alhamdulillah. Si Bang siapa sih namanya? Nggak tahu lah. Billy Joel. Ya itulah pokoknya. Nggak tahu lupa. Ya, gua nggak terlalu dengar. Cuma oke, gua respect karena dia di sana nyanyiin lagu lama, lagu apa gitu. Basket. Enggak, bukan lagunya Green Day kalau nggak salah. Atau lagunya dia yang gue lupa, kayaknya lagu dia lama, cuman dia liriknya dia rubah itu untuk condolence tuh apa ya,
ininya liriknya dijadi lirik duka terhadap korban anak kecil di Palestina. Pokoknya tentang support Free Palestine. Big respect for Green Day. Green Day, respect banget. Green Day gila, respect besar buat kamu ya. Di Coachella, Pak. Di Coachella menunjukkan mungkin banyak kali ya musisi yang kayak gitu. Dia bersuara di Coachella. Tapi emang band-band rock, band-band gitu tuh lebih banyak bersuara kayak biasanya kayak gitu. Tapi emang Green Day itu salah satu band yang vokal gitu. Dia sering beropini, sering ngasih kritikan. Ya, lu mikir gak sih? Secara sosial politik dia aktif gitu. Bagus Green Day ya. Green Day, Palestina, Green. Goks. Itu dia Green. Cocokologi yang baik. Respect buat Green Day. Respect. Nah, ini ada gimmick juga. Benson Boone. Itu Benson Boone ini dia cosplay jadi Freddie Mercury. Berarti pakai tank top putih? Iya. Pokoknya setelan Freddie Mercury, kumisnya gitu, giginya. Tank top putih, giginya enggak. Oh, giginya bisa enggak. dong. Berarti rambut. Kumis. Dia nyanyi Bohemian Rhapsody. Terus ada surprise dari apa namanya stage-nya mereka karena aduh gue lupa namanya. Intinya gitarisnya Queen datang main. Masih hidup dia. Alhamdulillah. Jadi dia cosplay gitu, terus pas yang solo gitarnya nongol tuh aduh gue lupa namanya. Itu merinding banget pasti ya. Cuman gitaris Queen. Itu pasti merinding banget. Terus banyak yang nangis katanya. Iyalah pasti. Soalnya band legend. Berarti gitaris Queen paling sehat. Bisa jadi. Tapi Paul McCartney juga masih hidup. Sehat juga. Berarti kan pola hidup sehat. Iya, belum tentu. Kita lihat kondisi Freddie Mercury nggak sehat. Iya. Dia ini. Oke, next. Ya, tapi respect ya. Respect lah. Terus ini Charlie XCX juga dia nge-surprise penonton karena nongolin Billie Eilish. Tiba-tiba ini lompat. Nggak lompat sih. Biasanya kan dia cuman intinya dia nggak tahu, gue lupa sih. Cuman intinya dia surprisein Billie Eilish datang ke stage. Bawa Billie Eilish di stage. Nih Billie Eilish nih buat lu semua. Sama Missy Elliott. Tanya Elliot atau Elliot? Elliot. Kenapa Elliot? Nggak tahu. Ya udah, polling Elliot. Tuh, dia jadi Transformer jir. Oh, Elliot nih. Elliot kan. Iya, soalnya L-nya 2 di sini 1. Salah. Anjir. Jadi Transformer. Big respect, jadi Transformer. Dia jadi Transformers. Tapi bukan Bumblebee, nggak tahu ya. Itu jadi siapa Elliot aja. Jadi Elliot cuman ada sound efeknya enggak? Lucu banget kalau gitu. Ya harusnya punya nginam. Transformer punya nginam. Terus ini gue nggak ngerti apa sih Loli Cafe. Coba lihat gue. Bolak-balik liatin semua stage Coachella. Mana Loli Cafe tau nggak? Loli Cafe. Loli Cafe itu yang teriak Coachella. Kayaknya itu. Coba lihat deh, yang itu yang gimmick-gimmick konser ke kafe-kafe. Nih coba. Coachella gitu, Loli Cafe Coachella. Tuh kan? Oh. Iya lagi. Oh, netizen pada rame itu. Ada emang dari dulu. Mana ini Coachella nggak ada Loli Cafe? Oh iya. Pertanyaan buat Loli Cafe ini buat TikTok lagi ya, klip ya. Buat TikTok warganet ya nyanyi Loli Cafe. Coba buat Mbak Loli Cafe. Kok nggak ada? Apakah kejebak macet? Kejebak macet kali Loli Cafe ya? Jauh. Coachella tolong next Coachella undang Loli Cafe dong please. Kenapa Loli Cafe nggak ada? Iya. Kita juga nyari. Iya. Tadinya kita mau nonton, mau beli, cuman nggak ada Loli Cafe. Jadi nggak jadi gitu. Ya mungkin Loli Cafe semoga diundang Coachella ya. Teriakannya udah Coachella banget. Coachella apa? Teriakan Coachella terbaik sepanjang masa. Oke, lanjut. Terus oh ya paling ya ini kan nih si produser nambahin ada Jenny ada ya itu ngantri ya Pak. Ini minusnya macet. Tadi plusnya. Oh ya tadi plus. Sama Jenny apa dia sama tambahin Jenny juga. Belum. Apa kenapa Jenny? Ya udah dia nampil. Ya udah dia nampil dengan terus yang like Jenny. Ya dia nyanyi like Jenny. Rock with me. Anjay. Iya bang, lu keren mbak.
Nah ya, gitu, jadi Mbak Jenny nampil bawain album barunya itu yang Ruby. Iya, Ruby. Bawain banyak lagu. Tadi minusnya macet. Macet sampai 12 jam. Betul. Ini ada udah kayak mudik. Ya kan? Iya benar. Mungkin ini mudik lebaran pindah ke Amerika kali. Kasihan sih, tapi tuh worth to buy ya. Ngantri 12 jam buat masuk venue doang. Mungkin berarti crowd controlnya kurang bagus kali ini jalurnya gitu loh. Kan Coachella kan gede banget ya, harusnya jalurnya banyak gitu buat parkir gitu. Harusnya udah dimitigasi lah ya gitu kemungkinan kayak ini kan mungkin one way kali. Jadi macet banget. Ini macet banget sih. Boleh lihat di Instagramnya. Hai. Koreksi. Dari produser. Niki naik top 30. Congrats Niki. Congrats buat Niki. Ternyata bukan top 50 doang, ternyata top 30. Mungkin nanti bakal top 1. Top 1. Amin. Kayak merek oli top 1. Ada lagi. Top 1 top markotop buat kamu Niki ya. Kamu yang suka mie sedap goreng dibanding rebus. Dibanding kuah. Mie Indomie goreng. Sedap juga gue suka. Gue lebih suka Indomie. Tapi dulu gue lebih suka sebelum ada Indomie goreng gue sedap. Indomie udah duluan gak sih? Enggak, sedap goreng dulu. Indomie goreng dulu. Enak sedap. Indomie goreng dulu. Kalau goreng sekarang juga gue suka dua-duanya. Ya dua-duanya enak sih. Enak. Ya gue makan dua-duanya juga lah gitu. Nggak yang bisa campur juga. Gue pernah campur tuh. Gue pernah campur Indomie biasa sama rendang, Indomie biasa sama mie kuah, dijadiin goreng. Enak. Aneh. Emang sedikit aneh. Ada yang kayak gini nggak? Ada, coba ya tanyain. Kalian pernah campur Indomie nggak guys? Buat Indomie goreng sama kuah dicampurin dijadiin goreng. Iya. Tapi bumbunya jadi pakai semua, jadi asin. Coba warganet TikTok ada nggak ya? Kayak gue pernah campur-campurin. Komen ya. Banyak klip kita hari ini. Aneh. Lu aneh nggak Chan? Aneh. Enggak bro. It's really good. Ya. Indomie tuh nggak pernah salah. Ya sih, mie mah selalu enak sih. Mie mah selalu enak. Aduh jadi pengen. Nah sekarang lu challenge dari gue cobain Indomie tanpa gacoan. Dicampurin. Itu enak tuh. Ada orang yang lebih aneh. Apa? Mas beli gacoan. Terus dia rebus pakai susu. Jadi gacoan tuh. Hah? Jadi kayak kental banget. Kental. Tapi susunya nggak. Susunya apa SKM? Bukan kan? Bukan SKM kan. Susu terus sama itu. Jadi kayak susu UHT gitu kan. Susu UHT campur tambahan keju. Aneh kan? Aneh. Itu aneh banget bro. Kayak bikin apa carbonara. Itu gak enak menurut gue, pasti yakin dah. Tapi nggak tahu buat para pencinta creamy ya. Iya. Tapi menurut gue itu aneh sih. Oke lanjut lah. Ada. Udah nggak sih? News. Oke mungkin itu news. News segitu. Info konser kok nggak ada, nanti di TikTok bakal ada. Yeah. Kita mau bikin info konser. Karena kita udah nge-recap sebulan kan. Kita bakal recap. Mungkin akan kita pilih beberapa yang akan kita infokan yang lebih terdekatnya aja dulu gitu. Terus untuk lagu new release ada banyak sih. Ada banyak. Waktunya kita ke new release. Right. Nomor 1. Ya pertama itu di Indonesia dulu. Yang pertama nomor 1 ada album dari Diskoria yang berjudul Indonesia. Di album ini banyak banget yang menarik. Lagunya enak-enak. Enak-enak jujur. Parah. Kembali lagi sentuhan tangan ajaib lah dari Manino dan Diskoria dan vokal-vokal yang Eva Celia, Ayu Gani, ada Andin juga, ada wah banyak lah. Terus ada Neda, banyak ya. Dan lain-lain. Banana ada ngisi di satu track. Yang kepo Banana nyanyi atau enggak boleh. Jadi ada Banana, kira-kira Banana nyanyi atau enggak nih? Nah gitu. Banana bikin lagu. Banana bikin lagu. Wah langsung gitu. Gitu ya. Cek apa sih judul lagunya? Tanah Air. Lagu nasional. Itu track pertama di album Indonesia. Ya itu dia ya. Kalian wajib tonton lah itu. Dengerin. Itu favorit lo apa Chan di album ini? Aduh susah nih. Sakura Abadi ya. Jelas. Kalau satu lagi ada dua ya boleh. Apa? Selamat ulang tahun. Ya, emang enak. Itu enak. Gue Sakura Abadi. Satu aja. Itu dua aja gue. Bagus sih. Susah ya. Bagus sih. Cuman kalau disuruh pilih satu gue pilih itu. Sakura Abadi ya. Jelas itu memang number 1 sih. Oke, lanjut. Nomor 2 ini ada single. Ini dari Foxes. Ini salah satu band yang gue suka, band Indo. Ya. Gue bisa bilang ini cukup underrated sih. Betul, ini underrated banget. Ini Foxes ini band apa ya? Apa genrenya gue bingung juga. Pop. Gue baca tadi pop. Alternatif kali ya, pop. Alternatif pop kayaknya. Nggak tahu udah lupa. Ya, cuman stylenya mirip Koldiak. Ya betul.
Ini dia baru rilis single yang berjudul Let Me Be Your Man. Let me be your man. Harus ya. Let me be your man. British nggak gitu-gitu. Let me be your man. Let Me Be Your Man. Tadi kita dengerin. Nah, bentar. Nih kita bisa ngeliat nih. Ini kamera movies recording has been stopped automatically. Kok gitu? Nggak tahu. Makanya kita matiin dulu. Hebat anjir, aku Hebat, tahu kamu hebat. Kita post. Memorinya penuh kah? Enggak. Kita pause dulu sebentar karena Udah lanjut. ada jeda. Oke. Itu dia tadi Let Me Be Your Man Dari Foxes ya. dari Foxes. Dengerin ya kalau penasaran, itu stylenya mirip-mirip Koldiak. Ya. Tapi berbeda. Ya, gua tuh suka track dia yang lama tuh yang featuring Sheila Dara. Yang mana? Judulnya apa? Judulnya Warm Weather. Warm Weather. Warm Hangat. Udara hangat. Butterfly hug lagi. Lanjut, Chan. Oke, nomor 3 ada Elsa Japasal, Echa Aura, Masih Aura ya? Echa Liquid. Echa Liquid. Aduh, lupa lagi. Echa Liquid yang dibantai RRQ. RRQ yang dibantai sama Nick PH. Oh iya, enggak apa-apa. RRQ. Aduh. PH gimana cara ngalihin ya? Cederain sih pemainnya. Oke, ini judulnya kita harus improve. Pernah Dicinta. Ini ada pembahasan menurut gue. Ini pembahasan sedikit. Gimana? Menurut lo Elsa Japasal ini bakal sustain gak di dunia musik? Kan ini for the first time dia ya. Kayaknya Di dia pertama single kali. ya? Kalau nggak salah dia pernah featuring deh. Tapi ini single pertama Single dia pertama. dia. Kayaknya iya. Gimana komen lu tadi setelah denger? Oke sih. Maksudnya secara lagu ya tipikal lagu pop ballad. Ya, pop ballad. ballad. Kayaknya dia emang mau masuk ke pasarnya industri pop ballad kayak Tiara, Betul. Ziva, Yodra. Gue yakin sih dia bakal aman-aman aja sih karena namanya udah gede. Maksudnya Betul. orang udah familiar sama dia, labelnya juga bagus. Ya. Ya udah sih pasti aman. Cuman ya gue sih kurang excited gue gitu kayak oh ya nambah warna baru aja gitu di pop ballad. Gue sih kalau gue boleh ngasih apa namanya saran sih buat Echa gitu, coba explore musik yang Selain pop ballad. yang dia apa gitu Karakternya di mana sih karakter gitu. musik lu tuh Benar, di mana benar, sih benar, gitu. benar. Soalnya dari yang gue denger di ini mah ya udah pop ballad pada umumnya aja. Dari segi teknik vokal sih menurut gua Gimana tuh? bisa lebih diasah lagi. Tapi itu udah bagus. Jadi udah masih berasa kayak ada autotune-nya ya. Sedikit tapi Nggak ganggu sih. nggak ganggu, itu udah bagus. Udah bagus banget. Kedepannya bisa lebih baik. Mungkin di single-single berikutnya dia akan lebih bagus. Itu kayaknya karena kita anak musik kali ya, karena kita ngerti, maksudnya karena kita pernah mempelajari ilmunya, jadi kayak kalau denger lagu tuh nggak bisa fokus denger lagu aja Nah itu, gitu. Jadi makanya suka kepikiran hal-hal kadang kita tuh minusnya gitu, Bang. ya, jadi nggak full enjoy Nggak gitu. full dengerin enjoy. lagu. Kadang orang yang nggak tahu ini apa Iya. bakal lebih enjoy gitu. Iya. Tapi itu bisa bukan minus sih Ya, harusnya. harusnya sih jadi Harusnya plus itu ya. jadi plus buat kita explore lebih jauh gitu. Kita bisa Menambah wawasan. kita bisa lebih menilai juga Lebih gitu, menilai, maksudnya kualitas dari musik. Ya, Echa semangat. keren sih. Semoga tapi ada single selanjutnya. Oke. Semua- Oke. Lanjut. Lanjut ini ada dari Batas Senja itu Batas Senja, kita usahakan single lagi. juga berjudul Kita Usahakan Lagi. Gue awalnya salfok namanya kan. Ini pasti gitar, angin-angin. Ternyata enggak anjir. Enggak, gimana? Ternyata emang rock. Bukan. Gue belum denger. Tapi emang agak-agak ngerok gitu vokalnya. Oke. Gue denger. Terus kayak band gitu bentuknya. Jadi nama sama ininya tuh berbeda kan. Berarti combo ya formatnya. Combo, cuman liriknya lirik senja banget. Liriknya tetap ke Jadi dia ngebawa senjanya lewat lirik. lirik. Secara Combo. musik mah musik Secara rock, musikal pop mah rock. pop rock dan ada sedikit sentuhan indie gitu lah. Indie santai gitu. Bagus sih. Kalau band indie bukan indie, band senja, band senja favorit gue tuh sejauh ini tetap 420. 420 tuh. Sumpah kenapa ya? Suaranya Mas Arilis Sekali- mana tuh Itu wah bikin merinding sumpah. udah berkarakter banget. Berkarakter suaranya. banget. Terus Nonton live juga kayak liriknya juga. ini orang nggak habis gitu. Si Mas Ari tuh keren. Sekarang lagi vakum ya. Iya. Lagunya yang viral tuh ada. Yang mana? Yang nanti buka di TikTok deh. Gue lupa. Pokoknya ada satu yang viral deh. Favorit gue sih tetap sih. Apa? Apa sih judulnya kok gue lupa? Berdansa sore Itu. hariku, sejiwa alam dan duniamu. Merayu. Ya itulah pokoknya. Tuku. Seru pokoknya. Nonton 420 tuh. Ya. Selalu rame dimanapun dia manggung.
Gitu. Gue inget dulu suka banget 420 itu waktu awal SMA. Sama gue 2017 juga. Karena filosofi kopi. Iya, anjir film yang nge-boom banget. Kan OST-nya dari mereka. Kayaknya transisi musik-musik senja dari situ deh. Yang ngeboominnya kayaknya dari 420. Dari situ sama Fiersa Besari. Itu dua tokoh senja. Dua sepuh. Dua tokoh puitis yang Budi Doremi lah ya dikit. Tapi dia senja ya dikit lah. Senja galau pop. Cuman lebih pop sih. Senja pop. Kayak lanjut. Kayak ada Avuila, Willy Anggawinata, dan Adam Zanes. Judulnya tuh No kalau nggak salah. Nggak ketulis. Iya, nggak ketulis. Cuman gue masih inget nih. Kalau nggak salah judulnya No, ini tuh Hipdut. Oh, okay. Hipdut nggak sih? Coba ya. Kalau rating berapa? Kalau kan gue belum denger nih. Hipdut. Kalau dibandingin sama Garam dan ini sama kayak Miki dan Zia sih menurut gue. Karakternya. Jadi kayak tung tak ketung. Udah lupa. Apa ya tadi judulnya, lupa. No. Ya, nih. Oke, gue sambil lanjut aja. Nomor 6 ini ada single juga dari Burgundy, judulnya No Regrets. Tuh. Ada kayak mirip lah ya. Mirip. Oke. Burgundy, No Regrets. Lanjut lagi ada apa lagi? Nah, ini gue mau mention yang ini. Oh ya, yang sebelumnya Burgundy menurut lu gimana? No yang mana sih? Lu lupa lagunya. Yang tadi ya? Iya. Yang band bukan sih? Band pakai lirik Inggris sih. Kayak lagu style-stylenya style Oasis. Rock jadul nggak sih? Oasis ya. Style Oasis, style apa? Rock Inggris gitu. Ya, British pop. Ya gitu. Bagus sih. Oke, ini gue excited banget sama nomor 7 itu dari Trip Off. Ini berjudul nggak tahu MIA atau Mia. Mia pon. bukan Mia Pascol. Bukan MIA ya. Bukan tapi MIA. Nah, ini kenapa excited? Karena salah satu lagu favorit gue itu lagunya mereka, judulnya All Day All Night. Itu yang featuring sama Evanex Agung Hapsah. Oke. Nah, mereka pernah collab di lagu All Day All Night. Nah, All Day All Night ini bisa dibilang salah satu lagu favorit gue di tahun 2022. Itu kayak gue setel mulu gitu. Karena bagus lagunya. Ya, seenak gitu aja. Ini bass-nya di mana bandnya? Lebih, tapi enggak. Ini trio kan? Pertama enak, kedua karena memorable aja. Maksudnya mengandung memori gitu lagunya. Ini trio ya? Trip Off. Bass-nya di Jakarta? BSD kayaknya. Tangerang. Emang ini lagu-lagunya keren ya? Kayak apa ya? Nah, ini sebenarnya beda nih sama mereka kan. Kalau yang All Day All Night kan konsepnya udah band aja gitu. Combo. Sebenarnya mereka tuh vokal cewek, gitar sama gitar dua-duanya gitu, 2 gitar apa 1 bass gitu ya. Berarti combo lah. Ya, cuman kalau sekarang nih uniknya dia production-nya lebih ke arah EDM sih. EDM ya. EDM ya, bener ya. Menarik ya. Tadi gue kirain gue emang stylenya kayak gini karena gue pertama kali dengerinnya lagu ini. Ya. Jadi kayak. Tapi tetap enak sih gue dengerin. Kayaknya mereka emang lagi explore. Iya. Bagus, gue respect. Respect buat Trip Off. Sukses selalu ya. Nah, ini yang terakhir di New Release Tanah Air. New Release Tanah Air ada mendiang Glenn Fredly, Andi Rianto, dan Mutia Ayu, Cinta Takkan Usai. Udah mendiang kok bisa rilis, Bang? Katanya ini tuh siapa yang nemuin demonya ada. Jadi kayaknya lagi ngecek terus nggak tahu Mas Andi Riantonya, nggak tahu siapa, pokoknya nemuin file yang emang ada lagu yang belum jadi nih. Yeah. Terus nggak tahu produsnya pakai AI atau emang di demo itu udah ada vokalnya Glenn. Jadi itu masih nggak tahu tuh. Gua belum explore lagi lebih jauh gitu. Cuman dari segi lagunya emang ini lagu Glenn banget sih. Ya kan? Dari progresi, dari vokalnya, dari melodi vokalnya, ditambahin lah vokal istrinya Mutia Ayu gitu. Ya. Bagus sih. Ya bagus. Karena mengejutkan juga kan. Mungkin masih banyak draft lain kali yang Cuman kita tadi rada terganggu sedikit ya sama kayak vokalnya nggak ngeblend gitu. Apa sih namanya vokal keduanya? Suara duanya tuh yang belum kurang ngeblend menurut gue. Jadi mungkin itu dari balancing kali ya. Iya, balancing. Itu bener-bener ini gede. Tiba-tiba ini gede banget gitu kan. Nggak sama jadi. Atau gue sih ngerasa agak kurang in tune sedikit. Iya, pengumilan nadanya yang kurang tepat. Agak pitchy ya. Iya. Tapi overall bagus. Overall oke gitu. Oke, lanjut ke rilisan internasional. Ini yang pertama ada dari
Bon Iver ini album yang banyak banyak ini. Ini albumnya Sable Fable. Caps lock semua kecuali F-nya. Ya. Bon Iver ada berapa track? Kalau di album yang barunya tuh 13. Cuman kalau kayaknya itu masukin album lama disatuin ke sini. Jadi ada 93 track. Kayak semua lagu dia ya dia. Semua lagu dia. Banyak stylenya tuh. Cuman yang di album baru berarti ada berapa? 13 ya? 13 lagu baru dari Onet Pop. Onet Pop tuh jadi katanya kata ChatGPT musik yang mengandung keistimewaan dan kemegahan. Jadi orkestra gitu-gitulah. Onet Pop. Cuman nggak tahu ya. Penambahan aneh sih. Tapi yang paling masuk akal sih puitis gitu. Jadi ada salah satu faktor yang bisa disebutin Onet Pop tuh karena puitis. Gitu. Ini gue terlalu bercahaya nggak sih muka gue? Mundur. Kalau tutup dikit ya sih, Bang. Kayaknya, bang tutup dikit. Gue mundur di sini nih. Nah, dikit lah. Nah, udah. Jadi gelap nggak? Oh iya anjir, harusnya gue nyender. Ini bagus sumpah. Tuh, kalau dari tadi gue di sini anjir muka gue bercahaya. Nah, itu dia ya. Gue nyender dari itu dia tadi Bon Iver. Kalau yang mau denger boleh cek aja di Spotify. Di DSP manapun. Oke, lanjut ada apa nih album lagi ya? Ada album lagi dari Only Monday. Only Monday yang berjudul Hotel Room 302. 302. Kita belum dengar. Jadi next. Kita ada album lagi dari ini member dari NCT. Oh, oke. Mark Lee. Itu album berjudul The First Fruit. Gue baru dengar satu track, itu bagus. Judulnya gue lupa judulnya, cuman ada bagus. Oke. Cuman ini tuh albumnya nggak semuanya baru, jadi ada rilisan lama dimasukin. Cuman kayaknya sih keren karena gue dengar satu lagu bagus. Ya, semoga secara production value-nya wise ini keren. Ya. Lanjut. Ada dari Giri Boy. Nah, ini salah satu produser R&B hip hop Korea. I Tend to Get Tongue. Itu Giri Boy. Itu nama albumnya I Tend to Get Tongue Tied. Ini gue belum dengar juga sebenarnya. Sama, tapi ada ini sama kayak yang Mark tadi. Jadi rilisan lama ada beberapa yang dimasukin single lama. Sebelumnya terus emang enak-enak sih. Ya. Dengerin yang penasaran ya. Penasaran. Oke, ada maxi single dari Anna Mary. If you're looking for a reason to key your ex cars. Panjang banget ya. If you're looking for a reason. Karena ini maxi single jadi ada 2 single. Jadi ada 2 single. Banyak belum. Ini banyak banget judulnya ya, tapi oke lah. If you're looking for a reason to key your ex car. Ini mantan. Kunci pasti mobil mantan. Lanjut ada maxi single juga dari Juni. Juni itu musisi Korea juga. Itu 96. Gue belum dengar. Sama ini Galdiv kenapa dimasukin ke internasional? Loh. Oh, karena featuringnya. Oke. Ini ada musisi Indonesia. Jadi Galdiv itu dari Indonesia ya guys, bukan dari London. Galdiv featuring Queen Alton. Queen Alton. Queen Alton. Nah, ini Queen Alton nih dia dari London nih. Dari London. Dia R&B apa gitu tadi lupa. Berarti dia kalau dari London kuliahnya di Unla berarti. Bukan. Deket dong udah. Unla Batu dong. Universitas London. Unla biru dong itu, Unla yang biru dong. Ini Unla kuning yang kuning. Iya. Biru kuning itu yang dia. Ini Universitas London. Beda. London. Ya, benar. Oke, masuk. Ini menarik ya. Jokesnya si Gusti. Gue keinget. Ini masuk ya. Galdiv gue suka. Ini single ini dengerin deh guys. Gue suka banget sama single ini. Very clean. A Seat for You. Dia nggak terlalu heboh, simple productionnya tapi orgasm. Sumpah ngebuat kalian kayak ya Allah gitu. ya Allah gitu. Buat para cewek-cewek itu vokal cowoknya astaga bagus banget dia kayak gue nggak bisa sih nyanyi kayak gitu. Itu bagus banget sih sumpah. Iya. Kayak itu bukan dari production aja tapi emang dari skill dari para si Queen-nya itu bagus banget. Dia lagu-lagunya enak ya. Apa track yang pertama itu? R&B juga. Nanti kita rekomendasiin lah ya lagu yang itu. Ya. Next. Ini ada ini internasional lagi. Kan mungkin dia ininya kali tapi apa? Ya sih marketnya secara label sih kayaknya. Ya, mungkin dia ngambil dari situ kali. Stephanie Putri, My Hometown is Sinking. Ini single dan emang dari segi lirik ya. Kata produser. Katanya kata produser, lirik ini menghubungkan dengan keadaan dunia saat ini dan masa depan.
dalam kurung karena memang itu isi lirik. Karena memang itu isi lirik. Nah, maksudnya ini gimana? Apa yang juga nggak terlalu ngerti karena gue belum baca liriknya. Kan dia itu produser kita nih guys. Nih. FYI. FYI. Ini bisa bahas liriknya dan menghubungkannya dengan keadaan dunia saat ini. Ya. Oh, mungkin liriknya berhubungan dengan keadaan dunia saat ini. Dan masa depan, itu yang bikin gue masalahnya bingung. Dan masa depan, dan maksudnya apa? Dunia saat ini dan masa depan. Betul. Masalahnya, dunia Stefany Putri sama dunia kita tuh apakah sama atau enggak? Dia di Indonesia atau di Amerika? Atau mungkin dari produser ini deh kayaknya. Situasi ya di sosmed aja gitu. Oke, keadaan dunia saat ini tuh sulit sih untuk dideskripsikan ya. Karena banyak banget, bingung gua. Mungkin ya chaos aja sih. Oh, mungkin chaos Trump yang ekonomi gitu-gitu sama Cina perang gitu kali ya. Mungkin ya. Ke arah situ kali ya keadaan dunia itu. Kayaknya kita nggak bisa bahas lebih lanjut karena kita belum baca. Nggak tahu ya. Kita next belum baca dan belum kalau denger doang sih sulit menyimpulkannya. Jadi mohon maaf buat produser. Ya. Karena banyak kok klip yang lucu tadi kan, tinggal dipilih aja. Oke. Dari 2 bahasan di atas udah bisa. Ini masih ada lagi, masih ada nih. Terakhir nih, tulisan internasional ini terakhir. Ada dari Lana Del Rey. Lana Del Rey. Yang berjudul Henry, come on. Ini Henry, come on. Ini sebenarnya gue sebenarnya suaranya Mbak Lana ini tuh males. Enggak, dia tuh berkarakter banget. Dia berkarakter dan cuman di lagu ini tuh kayak stylenya style males. Iya. Apa ya namanya? Apa ya karakter apa ya itu namanya? Lazy singing, lazy singing. Itu bisa banyak vocal fry di situ. Jadi kayak gitu kayak selamat malam semuanya. Itu kan. Itu dia vocal fry ya, yang dinamakan vocal fry gitu. Berarti Roar tuh vocal fry. Soalnya kering kan. Jadi kayak selamat make nih orang. Make lu. Oke, buat new release itu aja. New release, news, sudah semua. Next ada what's popular. Popular. You're gonna be popular. Benar. You're gonna be popular. You're gonna be bisa popular. Bener, itu dia. Sekian episode dia bener guys. Biasanya flat anjir loh. Salah terus ya. Terus oke, populer, viral nih ya, buat Gen Z suka yang viral. Yang pertama yang tadi ya. Udah jelas ada Mbak Niki ya. You'll be in my heart. You'll be in my heart. Emang gitu lagi. You'll be in my heart. Bener Jir? Ya. Lu tahu nggak? Nggak tahu. Can't stop the crying. Nggak tahu. I'll be alright. Cuman ini kita udah mention lah ya. Tadi pada pakai galau-galauan gitu. Iya, itu lagunya bener. Iya. Dipakai. Gue gak percaya. Next aja. Bener, kocak nih. Abis ini kita buka TikTok. Iya, beres ini buka TikTok. Itu dari NDXAK. Oh, Tresno takkan mati new gue gak tahu lagunya yang masih. Ini populer di si produser aja kan. Kita mah kagak. Gua mah statue udah. Ini baru nomor 3 nih. Statue cuek baru mau. Siapa yang suka statue di sini? Ada, ini lucu banget. Ada kantor di Jakarta yang ngomong statue sekali denda 10.000. Anjir. Tujuannya bapak buat beli pizza anjir. Terus ada yang namanya si Stefany atau apa gitu. Paling banyak. Udah 20 dia. Anjir, dia donatur ceban. 200.000 dia habis. Terus ada komen netizen, udahlah gua mah mending deposit aja 500.000 biar bebas deh statue. Lucu lah gitu ya. Pokoknya gitu. Itu dia populer yang kali ini ya. Kita bakal TikTok reveal. Ini produser nanya, gerlong hujan gak bro? Gerlong enggak sih bro, cerah. Jangan lupa gue nitip bajak ya. Gak aman pak. Hujan kasih sayang, gelo. Au. Apa? Jijik gak sih? Ya biar. Nih gue mau nunjukin lu yang Niki ya. Oke, kita TikTok reveal. Reveal ya. Reveal. Gue pertama langsung download. Aduh, kenapa nge-lag TikTok gue rusak? Ini TikTok. Adit, ada yang ini ya kan yang dontol aslinya tau nggak? Nggak tahu. Yang parodiin. Adit, tolong bawain ini dong Adit. Terus dia gini. Kacamata dontol kebalik guys. Mana? Gua. Itu kebalik anjir dia kacamatanya. Mana tuh? Tuh. Kacamata emang dontol. Dontol anjir. Udah lah ya. TikTok pertama gue dontol.
Kalau gua mahasiswa melawan Sukahaji melawan aktivis karena kemarin ada kebakaran, bentrokan terhadap tanah di area Sukahaji dan terjadi kebakaran. Katanya itu adalah sabotase. Jadi katanya emang dibakar sengaja. Ya gitulah pokoknya, cuman nggak tahu faktanya ini. Ya. Sukahaji melawan, oke. Semoga sehat-sehat para pelawan. Semoga kebenaran terungkap dengan cepat. Oke, lanjut. Gua ada Sai Halilintar. Bentar, ini Gusti Irfan Wibowo. Gusti is in the stage. Nah, kenapa nih? Nah, ntar ini Gusti udah nyampe ke Sai. Ini pasti lucu deh. Ini gue udah curiga nih. Dia ngerosting. Enggak, dia ngerosting dengan buru-buru gitu pakai baju kan. Apakah dia akan pakai baju lari-lari? Mungkin karena gendut. Lucu gitu ya. Maaf kalau saya boleh saran, emang GoFood aja. GoFood aja, nggak usah kayak terlalu buru-buru di semua laci dibuka apa gitu. Jadi kan intinya ini videonya si Sai. Si Sai itu waktu puasa pernah bikin konten. Dia kan punya rumah baru ceritanya. Ya, rumah baru. Nah, terus karena rumah baru nggak ada makanan, dia tinggal sendiri, dia sama timnya lah gitu, terus nggak ada makanan, terus dia kayak heboh gitu ngecekin lemari nggak ada apa-apa, terus heboh lah intinya, terus di stage sama si Gusti, sama Gusti dibilangin GoFood aja, nggak usah terlalu heboh, GoFood aja. Udah tinggal GoFood. Ya emang simple sih, cuman Mas Gusti ya. Lu stitch lagi nih. Stitch lagi, izin Mas Gusti. Mungkin itu buat konten aja Mas Gusti. Berbicara dengan nada lembut. Nada lembut loh ini. Lembut banget ya. Ya. Gitu. Kalau gua ada Om Kim. Om Kim siapa deh? Ini food vlogger. Oke. Yang istrinya orang Bandung. Dia jadi tukang makannya banyak banget. Dia bikin jadi makan gitu lah pokoknya. Konten makan lah ya. Konten makan. Oke. Gua terakhir. Ganindra Bimo. Wah itu emang dia, gue suka nonton konten dia kalau nonton bola. Jadi dia nonton bola. Terus ini siapa apa namanya, endorse sih. Endorse. Dari Bayu. Yeah. Cuman dia OOTD nonton bola, intinya dia. Iya. Yeah. Tuh. Dia jersinya banyak banget anjir yang vintage. Dia kolektor. Mahal. Makanya gue sering nontonin kontennya. Ya. Gua makanan lagi. Bakmi ya. Bakmi di Bandung. Udah pasti. Bakmi. Buat para netizen luar Bandung, maaf ya, Bandung terus update soal makanan. Tetap kuliner. Kasian. Soalnya yang di komen pasti Bandung lagi. Iya, kuliner banyak banget di Bandung. Emang. Dibanding Jakarta, Jogja. Pusing gua, orang Bandungnya sendiri juga pusing gua. Iya, di TikTok paling banyak kuliner Bandung ya. Pusing sumpah. Lu atau karena kita orang Bandung aja jadi yang nongolnya Bandung. Enggak sih. Kalau misalkan gitu ya? Selalu update yang tempat bagus nih. Lihat hashtagnya pasti Bandung, hashtagnya gitu. Oke, jadi gitu buat What's Popular. Udah habis dan sekarang apa Bang? Nggak tahu. Kita kembali ke segmen terakhir. Diari musik. Diary. Diari musik kita tetet. Ganti lagu lagi. Episode kemarin nggak gitu. Itu Asbun aja sih. Dia gimana sih episode kemarin? Diari musik kita totet. Tetet. Ya udah. Oke, dari lu dulu apa gue dulu? Lu dulu boleh. Gua pertama adalah tentu saja lagunya Galdiv yang tadi. Waduh, udah kesabet ya. Oke, berdua itu. A Seat for You. Gue juga itu. Lah emang iya. Ya udah, itu ya karena kita udah ngebahas kenapa. Ya udah kita next aja. Gak usah dibahas lagi lah tuh kan nih. A Seat for You dari Galdiv. Nurani juga nih. Nurani gue pilih Nurani di Diskoria featuring Jugo Jarot sama Yuyi. Itu nggak tahu sih juga. Kayaknya gue kenapa ya denger lagu ini? Coba gue lihat. Vibe-nya vibe chill, disco. Vibe disco dan chill gitu. Itu alasan gue kenapa gue pilih ini. Gitu. Oke. Bagus lagunya. Oke, yang ketiga ada dari ini R&B lo-fi hip hop Korea. Itu sebenarnya udah berhenti sih grupnya. Ya. Ada namanya Off On Off. Nah ya, ini judulnya, pokoknya sealbum sih gue rekomendasiin. Nama albumnya tuh Boy. Nah ini gimana ya ngejelasinnya? Jadi Off On Off tuh grup nggak tahu berapa orang gitu. Ya. Gue lupa. Produser yang tahu.
Cuman salah satu membernya tuh ada namanya Kolde. Nah, halo Dek. enggak. Kolde Masih aktif tuh, dia jadi solois sekarang kan. Oke. Dia punya label juga sekarang. Apa labelnya? SM? Bukan, gue lupa nama labelnya apa. Cuman label inilah hip hop dia mah. Di Korea. Nah ini bukan band ya, grup lamanya dia namanya Off On Off, grup produser gitu. Oke. Nah, nama albumnya Boy. Gue rekomendasiin semuanya, terutama yang judul tracknya tuh Moon, 12:04 AM. Oke, jangan lupa dengerin itu Moon 12,4 AM. Karena enak apa ya? Gue lupa lagi. Kayak calming aja. Nih, ini sedikit teaser. Dah segitu aja. Gua Boleh. Gua ada call dia mendekat menjauh. Mendekat menjauh. Tahu nggak? Nggak tahu. Ini sedikit teaser ya. Oke. Ini enak banget sumpah, waktu itu gue nemuin karena nggak sengaja kayak ke play di Spotify, auto play gitu, lagi play album yang apa ini, pokoknya itulah yang merah gitulah cover artnya. Terus ternyata enak banget, nge-chill banget, lagi hujan dengerin itu, kamar bocor dikit tapi dengerin itu enak banget, jadi chill. Terus mirip ini sih menurut gue, mirip Kunto Aji menurut gue. Nggak gue tahu duluan siapa ya, cuman vibe-nya tuh mirip situ gitu, mirip ke situ kan. Kunto Aji sekarang lagi sibuk hadroh ya. Lucu itu lagi. Lucu banget. Lu nggak nonton? Kunto Aji main di pengajian, Pak. Serius, pakai gitar. Lagu yang baru yang itu. Gokil. Diiringi hadroh. The real pengajian, lesehan dia di depan pakai gitar gini. Terus nyanyi lagu Pilu Membiru. Itu lucu banget. Ini beneran Kunto Aji kan, gue lihat di FYP kan. Oh beneran anjir. Kunto Aji jadi KPPS juga pernah. Iya itu panitia. Oh itu lucu. Aktif sih. dia di sosial, di bagus. masyarakat. Mendekat menjauh ya, itu jangan lupa dengerin. Ya itu jangan lupa dengerin. Nih gue ketiga berarti mau rekomendasiin lagunya Sal Priadi yang judulnya Hai Selamat Pagi. Gue udah pernah rekomendasiin belum sih? Belum ya. Ya pokoknya Hai Selamat Pagi. Kenapa? Karena apa ya? Ya enak aja sih lagunya, terus liriknya playful gitu, jadi nggak terlalu serius-serius banget lagunya, tapi tetap shooting gitu, kayak ya terus romantis juga kan lagunya. Romantis ya, emang Sal tuh hebat banget sih soal penulisan lirik ya. Betul ya. Gitu, lu ada lagi nggak? Gua ada dari Paramore. Oke. The Only Exception. Ini lagunya menceritakan tentang, menceritakan tentang ortu, orang tua keluarga lah. Okay. Jadi kayak sedih gitulah. Waktu itu pernah sempat viral di TikTok, banyak orang yang nyanyiin, jadi gue dengerin. Emang enak versi Paramore-nya langsung. Jadi gini nih. Jadi kayak gitulah, pokoknya dengerin ya Paramore tuh band metal kan? Nggak tahu deh. Band rock. Iya kayaknya itu. Oke lanjut. Ada lagi nggak? Gue bingung apa lagi ya. Gue lagi mikir, gue lagi banyak denger lagu nggak sih akhir-akhir ini. Gue ada satu lagi deh. Gue nggak terlalu banyak. Ada The Cinnamons. Okay. Udah belum sih? Gue belum. Rekomendasiin Selamanya Cinta. Ya belum. Ini liriknya manis banget. Gue udah dengerin. The Cinnamons itu sebenarnya band 2007 kalau nggak salah. Udah lama banget. Jadi dari lagu ini ada yang nyanyiin siapa gitu di TikTok lagi. Tetap korban TikTok gue. Itu liriknya bagus banget, refnya. Jadi dengerin lah, bagus sumpah. Dengerin sumpah. Dah, gue ada lagi nggak ya tadi itu? Oh ini yang itu. Apa? Si Queen. Yang mana? Queen Autumn. Apa judulnya? Ini lagi dicari nih. Ini 100 Degrees. Judulnya. Itu bagus tadi kita dengerin. Sangat enjoy banget. Galdif-nya London ya. Galdif. Beda sih tapi. Beda ya secara produksi. Secara mixing Galdif tuh clean banget ya. Galdif tuh apa ya, punya ciri khas banget. Iya bener. Penggunaan drumsnya, mixingan drumsnya. Ini beda sih. Mixingan. Ini pianonya lebih nonjol kan tadi. Iya. Itu dengerin. Tapi mirip-mirip kok kalau mixingan pianonya. Ya. Dengerin ya dari Queen Autumn.
Yang featuringnya Galdiv tuh. Klik aja mestinya. Ada lagi nggak? Nih gue mau rekomendasiin kayak terakhir deh. Oke. Terakhir nggak ya? Boleh. Cepet, jangan labil, keburu gelap. Ini gue lagi nyari. Dontol. Ini OST sebenarnya. OST bukan. Pokoknya scoring lah. Scoringan film. Film apa? Amsterdam. Film 2022. Drakor? Bukan. Barat? Hollywood. Yang meranin tuh ada Benedict Cumberbatch. Benedict bukan ya? Oh, bukan, Christian Bale. Yang meranin tuh ada Taylor Swift main di sini. Wow. Terus ada siapa sih nama Bamba ini tuh? Movie recording has been stopped. Siapa nama? Automatically. Oh ya, bentar. Nah, siapa namanya? Rekam lagi. Nah, ini Amsterdam tuh yang meranin tuh ada si Mas Christian Bale. Ya. Aduh, ini lupa. Kok gue lupa namanya? Mukanya familiar sih. Yang jadi Harley Quinn. Iya. Margot Robbie. Margot Robbie sama ini gue lupa nama mas ini. Cuman yang gue saranin itu judulnya Welcome to My World. Welcome to My World. Itu nama komponisnya Daniel Pemberton. Oke. Jadi dengerin Welcome to My World. Begitu. Oke. Itu udah selesai. Udah sih gue. Oke, mungkin pas banget. Jadi penutupan pas banget ya. Mungkin hari ini segitu aja. Kita disiplin banget loh ini soal episode. Gokil. Jadi kita 1 jam pas. Cahayanya lagi bagus. Iya, aduh. Ini 1 jam banget. Nah, kita rekam pakai HP. Oke, mungkin segitu aja episode kali ini. Kenapa Bang kok angle-nya pindah ya? Karena habis baterainya selalu ya. Kameranya habis. Mungkin terima kasih buat para pendengar episode 27. Sampai ketemu di episode 28. Mungkin akan ada keseruan lebih dan pantengin terus konten-konten kita. Dan kita akan terus tiap hari diusahakan akan terus mengonten di sosmed ya. Di sosmed. TikTok, IG. Di TikTok, IG. Itu mungkin akan menjadi fokus kita akhir-akhir ini. Oke, terima kasih semua. Bye. Piu. Dontol.